Baik, melanjutkan perbincangan, saya mau ke Pak Wahyu. Kalau melihat kan anggap sajalah begitu ya, media kurang bisa mendapatkan informasi yang utuh. Contoh, kita membutuhkan informasi dari Polri, sedangkan Polri tidak memberikan kepada awak media begitu. Lantas bagaimana ini harus media menanggapinya begitu? Terima kasih. Jadi yang pertama begini, kami Kompolnas harus apresiasi kepada sikap Kapolri yang berani membuat tim ada internal eksternal. Lalu beliau bicara bisa melakukan secara transparan dan akuntabel. Lalu ada statement lagi beliau mengatakan kita akan melakukan scientific crime investigation. Artinya poin yang saya tangkap, Polri ingin terbuka pertama. Yang kedua, kita bicara soal fakta. Nah sekarang soal media. Saya kebetulan sebelum jadi dosen dulu background saya wartawan, saya tahu persis media itu kalau sudah diperintahkan cari berita ya harus bagaimana caranya. Gitu ya beritanya. Nah, tetapi problemnya sumber itu kan harus punya validitas, harus punya yang bisa dipegang lah statementnya itu. Sehingga ketika sekarang berita berkembang, mengapa berkembang? Tentu ini kan awal mulanya dari spekulasi dan era sekarang beda dengan era dulu, Mbak. Sekarang ini semua netizen bisa bikin analisa. Nah itu udah jadi intel sendiri. Iya, dia bisa cari informasi, cari intel. Bayangkan saya lihat ada satu berita statement Kapolri itu kemudian baru hanya hitungan menit saja sudah ribuan orang yang view, yang melihat. Kalau ribuan orang itu yang komentar, nggak usah banyak-banyak lah, 50 orang komentar sudah akan banyak. Nah, maka menurut saya ketika Polri kemudian melakukan saringan informasi, ya harus begitu. Karena tidak bisa Polri sebagai lembaga hukum, kredibilitasnya dikorbankan hanya masalah ini asumsi, ini menanggapi cerita. Tapi kalau Pak Wahyu melihatnya dari kasus ini, pengungkapan Polri ini sudah cukup imbang belum informasi ke publiknya? Polri akan bicara berdasarkan fakta. Jadi kalau lagi faktanya segitu ya itu yang diungkap oleh Polri. Sekarang gitu ya? Kompolnas yang tadinya tidak pernah masuk dalam satu tim dimasukkan dalam satu tim. Kita bisa mengawasi tahap demi tahap. Nah, ketika tahap-tahap itu ada yang nggak benar, ada yang janggal, kita bisa langsung melakukan interaksi di dalam proses itu. Nah, itu harapannya sehingga keinginan transparan itu bisa muncul. Nah, disitulah nanti biarkan media itu berkembang, kan eranya memang era seperti itu. Tetapi menurut saya nanti ketika tim ini sudah bekerja, tim sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur scientific crime investigation, baru tim nanti akan melakukan publish. Itu kan tahapan-tahapannya. Tapi kalau kita lihat karena informasi tadi disampaikan oleh Mas Agung cukup seksi informasinya. Jadi masyarakat netizen pun juga cukup haus untuk mencari lagi perkembangan informasi di media. Sedangkan kemudian informasi yang didapatkan karena penyelidikannya mungkin cukup alot begitu ya. Jadi bukan alot, tetapi memang ada prosedur yang harus ditempuh. Ya. Nah, jadi karena prosedur itu kan ada banyak aspek kan. Kalau bicara soal misalkan soal apakah betul foto yang beredar karena begini, itu yang lebih tahu bukan kami Kompolnas, bukan ahlinya adalah ahli forensik. Harus tim itu. Kemudian ada lagi dugaan ini ada CCTV rusak, ada ini, itu yang bisa tahu rusaknya kena petir, yang bisa tahu rusak kena petir dan sebagainya itu kan orang ahli teknik. Ya, itu harus ditata semua dan saya kira penyidik harus secara detail mengungkapkan satu persatu. Tapi sudah cukup efektif kah, sudah cukup cepat dalam segi efisiensi waktu menyampaikan informasinya dari pihak Polri? Menurut saya fakta yang disampaikan sudah pas, sudah tepat, dan Ketua Tim Bapak Wakapolri maupun Irwasim kan sudah berjanji akan secara periodik menyampaikan perkembangan ini. Ya, saya kira ini juga kemajuan menurut saya. Tidak semua yang ditemukan penyidik tidak ada kewajiban untuk sampaikan ke publik karena ada kepentingan penyidikan, ada kepentingan yang harus yang lebih strategis. Tetapi dengan janji dari Pak Irwasum dan Pak Wakapolri, tentu nanti akan dipilah-pilah mana yang jadi konsumsi publik, karena isu ini sudah melibat jadi drama, bukannya sekedar masalah pidana. Kalau masalah pidana tembak menembak ada pelaku. Justru angle lain yang menarik itulah yang ini ada bumbu-bumbu inilah yang kemudian menjadikan banyak spekulasi, menjadikan netizen yang ada yang memang tahu data, ada yang nggak tahu, ada yang dengar dari sana, dengar dari sini. Mas Agung, bumbu-bumbu netizen. Kalau melihat ini kan masih akan terus pasti naik terus lah di media cetak, online, televisi segala macam. Nah, dari Dewan Pers sendiri bagaimana juga kan kemarin keluarga konsultasi, meyakinkan juga ke keluarga bahwa nantinya Dewan Pers akan juga membantu untuk menjaga nih agar berita juga tidak terlalu meluas begitu.
Ya dalam artian begini, apapun ceritanya ini ada empati di sini gitu. Itu kan ini persoalan yang sekali lagi bukan hanya karena ini dianggap pejabat publik ya, tapi saya mengingatkan sekali lagi berulang-ulang dengan tidak kurang rasa hormat. Teman-teman pers, teman-teman media taat dan patuh dengan kode etik jurnalistik. Sekali lagi memang faktanya demikian misalnya, tulis dengan baik gitu kan, sehingga tadi masyarakat juga mendapat informasinya utuh. Kemudian jangan menimbulkan sesuatu narasi yang sampai hari ini kebenarannya sedang dalam berproses. Persoalan tadi muncul bahwa Pak, karena kami ini mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang berkelanjutan, karena tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu misalnya, ini kan proses sedang dalam berjalan. Di internal barangkali Polri juga dengan TGPF. Polri, tapi ya, ini kan yang sampaikan Pak Wahyu tadi kan, sedang dalam proses gitu kan, tahapannya sedang dilakukan. Pertanyaannya muncul, Pak Agung, saya juga tidak mungkin Pak menunggu media itu satu sumber. Artinya ini juga menjadi kacau kalau media begitu. Maka kemudian mendapat informasi yang lain tidak salah. Tetapi Dewan Pers tetap mengingatkan kepada semuanya, patuh dan tunduk dengan kode etik, patuh tunduk dengan pedoman media cyber. Ini karena yang banyak muncul gitu kan, kecepatan yang berita-berita yang dianggap teman-teman menjadi rujukan adalah teman-teman di media online gitu kan. Meskipun narasinya mungkin diduga begitu Mas. Iya, kalau hanya baru diduga rasanya ya kadang-kadang muncul juga gitu kan, bumbunya tetap ada. Kadang-kadang gitu. dicuplik-cuplik kan fotonya. Polisi tidak boleh bicara diduga, dia harus bicara dengan fakta. Komponas yang mengawasi juga tidak boleh main-main. Ketika itu masih sekedar asumsi, masih cerita kabar burung, ya kita nggak boleh itu dijadikan statement resmi. Tapi semua cerita-cerita itu kita terima, kita olah, kita analisis semua. Ya. Nantinya akan ada teguran-kah dari Dewan Pers kalau melihat masih berlanjutnya penyidikan pihak kepolisian, masih beredar juga informasi di media? Iya, kami akan mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman gitu ya, bahwa ini sekali lagi tetap patuh dan tunduk dengan kode etik jurnalistik. Sekali lagi bagaimana angle-nya menulisnya gitu kan, dengan segala ceritanya silakan saja. Tetapi tadi jangan kemudian membuat satu berita gitu, menampilkan berita berdasarkan tadi karena tidak mendapatkan akses yang cukup misalnya gitu kan, dalam kepentingan itu, maka untuk memuaskan misalnya informasi kepada publik, keinginan tahuan, kemudian tadi menarasikan sepertinya, rasanya, katanya. Ini kan jadi kacau pembuktiannya gitu kan. Sudah minim dari sana informasinya, kita menunggu, kemudian membuat analisa sendiri. Tadi misalnya analisa adanya dugaan misalnya terbunuhnya karena apa. Sekali lagi serahkan pada ahlinya. Kalau memang mau kejar ke ahlinya gitu kan. Sehingga ketika menyampaikan memang dari sumber yang jelas gitu kan. Kemudian tadi faktanya yang disampaikan. Nah itu tadi, Mas Agung. Tapi kalau Dewan Pers melihat begitu ya dari pihak kepolisian, apakah informasi tadi pertanyaan yang sama, apakah sudah cukup imbang diberikan kepada publik? Ya kalau dari perkembangan yang saat ini itu kan yang muncul bahwa teman-teman karena merasa tidak mendapatkan akses yang berkelanjutan cukup, maka kemudian menyandingkan suguhan yang berbeda. Hanya tadi kemudian jadi terlalu sedap gitu kan. Itu saja. Nah ini juga barangkali himbauan untuk bumbunya kebanyakan. Ya, himbauan juga. Artinya proses TGPF lagi berjalan ini kan Pak. Bahkan kalau tidak salah kan tidak hanya Komponas HAM juga ada di situ. Namanya bukan TGPF, namanya adalah tim gabungan. Tim gabungan. Ada Kompolnas, juga ada Komnas HAM. Tetapi Komnas HAM mudah terpisah gitu kan. Beliau tidak mau masuk tim, dia punya prosedur sendiri dan kita hormati karena sesuai tupoksinya. Artinya tim ini kan sedang bekerja. Tetapi balik lagi memang fungsinya media kan juga ikut terlibat mengawasi gitu. Ini menarik sebetulnya, menarik. Counter juga berbagai spekulasi yang belum muncul di masyarakat. Jadi tidak dalam posisi satu sumber gitu kan. Ini kan beragam, menarik sebetulnya. Hanya tadi kami mengingatkan saja gitu kan. Ada empati gitu kan. Apalagi ini bicara tentang mohon maaf korban itu kan dua belah pihak nih kan, gitu kan. Saya melihat di awal-awal juga misalnya penyebutan nama, gitu kan. Ini kan juga agak riskan. Kedua, kaitannya juga misalnya ini kan ada menyangkut keluarga, ada perempuan, ada anak dan keluarga, lingkungan. Ini juga menjadi penting sekali lagi pembelajaran buat kita bersama. Tidak dalam posisi tadilah untuk kepentingan menyenangkan publik juga, semua di open gitu kan. Apalagi tadi membuat narasi, asumsi, ini kan jadi saya diadu dari sini begini, ini begini. Nah mudah-mudahan lah ini bisa segera cepat selesai gitu kan. Karena saya pikir keseriusan semua pihak ya, termasuk media juga sangat serius mengawal pemberitaan ini gitu kan. Itu yang saya rasa Dewan Pers tetap menjaga kondisivitas supaya tadi beritanya dalam posisi tetap dalam koridor
taat dan tunduk dengan kode etik. Iya. Pak Wahyu, terakhir mungkin begitu ya, melihat masih akan terus berkembang kasus ini dari Kompolnas juga ya mewanti-wanti lah agar masyarakat juga tidak terlalu meluas opini publiknya dan juga tidak ya menimbulkan fitnah justru kan, dianggap perselingkuhan kah semacam kalau itu. melarang masyarakat di era sekarang tidak mungkin, Sulit ya. tidak mungkin. Tetapi kalau kita minta media yang punya kode etik bekerja dengan sesuai dengan porsinya, kami Kompolnas mengawasi dengan porsinya, kemudian Polri dengan mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang melakukan dengan sebenarnya yang penting kasus ini menjadi terang benderang, transparan, akuntabel, itu kuncinya. Soal media memberitakan dengan itu hak media, dan ini eranya sudah era sekarang beda dengan era 10 tahun yang lalu. Jadi kita harus maklum itu, Pak. Kami Kompolnas akan secara cermat, hati-hati mengamati ini semua sehingga apa nanti yang menjadi ending dari cerita ini bisa benar-benar publik tidak lagi spekulasi karena semuanya berdasarkan fakta. Sejauh ini di tim gabungan ini penyelidikan prosesnya sudah sejauh apa? Jalan terus. Tiap hari jalan terus. Kita belum tahu kapan akan dilakukan, tapi dari Kompolnas sendiri juga akan ke lokasi, kita ke Jambi, kita ini untuk memastikan itu, tapi jadwalnya kapan kita belum tahu. Tapi akan setransparan jadi cek dari nantinya ya. dari internal Kompolnas kan ya. Kompolnas nggak bisa hanya berdasarkan cerita dari polisi juga. Kita akan juga cek, kita juga berharap nanti ada rekonstruksi Dari saksi lainnya. karena rekonstruksi itu akan menjadi rangkaian pasal-pasal ini yang berkembang sehingga nanti cerita yang tadinya sepotong-sepotong itu menjadi utuh. Nah, jadi terang benderang, dan itu memang scientific crime investigation arahnya akan ke sana. Oke, kita masih menunggu nantinya akhirnya seperti apa kasus ini. Terima kasih banyak Mas Agung, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sejenak kami akan hadirkan fenomena SCBD Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Nah, ini yang kemudian mencuri perhatian tidak hanya Fashion media Week nasional, begitu ya. tapi juga media internasional. Usai jeda sesaat lagi untuk Anda.